Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu minhu murabun wa mabni li sabain minal hurufi mudni kasabahil wajhi fi ismajitana wal manawi fi mata wa fi huna wa faniyabatin anil fili bila ta'asurin wa qahdi qarin usila wa murabul asma'i maqad salima min sabahil hafika ardin wa suma wal filu amrin wa mudiin muniya wa arabu musari'an bin ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inatin kayyaru an nafudin wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabniyyi ayu sakana wa min udufatin wa dukasri madam fa aina amsi haitsu wa sakinuha wa rafa wan nasba ja'alani raba lismin wa filina ulah ahaba wal ismu qad khusisa bil jari kama qad khusisa bil bi ayyan yazima farfa bi dhammin wa ansiban majur kasr fadikrullah abdahu yasir wajib taskinin wa ghairu madukir yanubuna khuja'aku bani namir warfa bi wawil mansibana bil alif wajrur biya ilman minal asma asir min daqadu in subatan abana falfamu haitu min hubana abun akhun hamun pada kawahanu wa nafsu fi hadha akhiri asanu wa fi amin wa taliyai yanduru wa qasruha sihina asharu wa syartu dal irabi ayuduk malalil yafaja'ahu abi kadatila bil alif irfa'il musanna wa kila ida bi mudmarin mudafan usila kita pada kasnani wa natani kamnani wa banataini yajriyani wa taluhul yafi jami'iha alijaran wa nasban bada fatin qad hulif farfa bi wawin wa bi yajru mansibi salima jamin amirin wa mudnibin wa shibidaini wa bihi isruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu alamuna iliyuna wa araduna shadda wa sinuna wa babuhu wa mislahina qadari dabahu wa huwa ina qawmiyatarid wa nunu majmu'in wa ma bihi tahaq wa qalaman bi kasri inataq wa nunu matuniya wal mulhaqibi bi akhira fasta'maluhu fatabi wa ma bitawa alifin qadumi ayusaru fil jarri wa fi nafdi ma'a qadaulatu walladis man qaduril qadi'atin fi hidaynan kubir wajuru bil fatatin malam yansarif malam yuduk aw yaqubada arwadif waj'alina yaf'alani nuna rafan wa tadina wa tas'aluna wa hadfuhalil jazmi wa najisi makalam takunin li karumi madama wa sami matalan naim makal mustaqa wal murtaqi makarima fal awalul irabu fihi qudira jami'uhu wa huwa tani wa kusira wa tani man kusma nahduhu doha faraquhu yunwa qada aidan yujar wa ayu filin akhir minhu alif aw ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila hadratin sultanil awliya Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu san jami'a wali songo urusan Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Baudin An-Naqsabandi, Mbah Muslim Ranggen, urusan Mbah Khalil Bangkalan Madura, Mbah Syekh Masri Jombang, Kiai Asad Samsul Arifin Subando, Mbah Ahmed Pasuruan, Mbah Surga Surgi, Mbah Salaka, Mbah Khotam, Mbah Gede, Mbah Soleh Semendi, Mbah Sakarudin, Pasuruan, Usul Ilaro, Mbah Hasan Genggong, Habib Saleh Tanggul, Wana Khususan Ilaro, Mbah Sambu, ini saya lupa ya, Mbah Sambu ini ya termasuk leluhurnya Mbah Hamid Pasuruan. Adanya di Lasem ya loh, perbatasan Rembang Tuban. Mbah Sambu, Mbah ya Lasem itu daerah Rembang lah ya. Mbah Bisri Mustafa, Mbah Maksum, Mbah Maimun Zubair, Usan Ilaro, Mbah Ahmad Mutamakin, Mbah Dira Salam, Mbah Ahmad Sahal Mahfud, Mbah Madun Pondohan Padi, Ki Abdullah Rifai, Ajanya Salamah, semua guru-guru saya yang ada di Kacin, Padi dan sekitarnya, Usan Ilaro, Mbah Yasin Bareng, Mbah Raden Asnawi Kudus, Kiai Arwani, Mbah Turaihan, Mbah Makmun, Mbah Sya'roni Ahmadji, ini termasuk guru Al-Quran saya. Biasanya Mbah Arwani, beliau hafal Quran Sab'ah. Usan Ilaro, Mbah Ali, Mbah Fatoni, Mbah Anwar, semua guru-guru yang ada di Kudus. Usan Ilaro, Mbah Soleh Darat Semarang, Kiai Idris Pekalongan, Syekh Kuro Kerawang, semua ulama-ulama yang di Cirebon, Syekh Yusuf Purwakarta, Yusuf Taujili Garut, dengan Khair Afandi, kemudian Kiai Rukhiyat, Kiai Ilyas Rukhiyat, sesepuh Cipasung, Usan Ilaro, Mama Falak Pakintongan, Angnoh, Kiai Ahmad Syatibi Cianjur, Wana khususan Ilaro, Abu Yadim Yatim Banten, semua ulama-ulama yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Nusantara. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang kita lanjut, masih bab majas. Kalau kalian halaman 290 ya. Sekarang al-mabhasul awwalu, bermula pembahasan yang pertama. Fi ta'rifil majazi, itu dalam menjelaskan definisi majas. Majas itu lawannya hakikat. Wa anwa'ihi, dan menjelaskan macam-macamnya majas. Al-majazu, tolong diperhatikan ya, ini termasuk bahasa penting dan sering terjadi di Al-Quran. Al-majazu, bermula majas, huwa hiya majas, al-lafzu, itu lafad, al-musta'malu, yang digunakan, fi ghairi ma, di dalam tujuan, wuzi'a, yang dibuat apa lafad, lahu, untuk ma, istilah takhotubi, dalam istilah pembicaraan, li alaqotin, karena ada alaqoh. Alaqoh itu
keterkaitan, keterikatan, ada hubungan lah gampangannya. Ma'a korinatin, bersama korina. Korina itu ya corona itu, korin itu. Dalil yang membarengi. Mani'atin, yang mencegah. Apa korina? Min iradatil makna, dari mengendaki mana, al-wadha'i, yang bangsa peletakan, gampangnya asal. Dengerin, ada contohnya nggak berikutnya? Oh belum. Satu-satu aja nggak apa-apa saya jelasin. Tolong perhatikan. Majas, ya. Majazun itu lawannya hakikatun. Nah, terus maksudnya bagaimana Pak? Maka itu definisinya tolong perhatikan. Dan kalian baru dengar sekarang. Karena belum pernah ngaji balaghah. Majaz adalah lafaz yang digunakan. Ada satu lafaz digunakan. Fi ghairi ma wuzi'alahu fi istilahi takhaltubil alaqah. Tapi lafaz tadi digunakan bukan pada tempat aslinya dalam keadaan berbicara. Karena ada korena yang menghalangi, yang mencegah dari menggunakan makna asli. Nih kemarin udah saya kasih contoh. Kemarin saya kasih contoh apa? Ambatas sama'u al-bakla ya. Ya kan? Ambata, ini perhatikan. Ambatas sama'u al-bakla. Kan kemarin saya kasih contoh itu. Ambata telah menumbuhkan apa as-sama'u langit al-bakla pada sayuran gampangannya. Langit menumbuhkan sayuran. Ini kan kalau diartikan secara makna apa adanya as-sama'u, langit menumbuhkan sayuran, akan gak masuk akal. Ngerti kan? Nah, as-sama'u dalam contoh diperhatikan. Ambatas sama'u al-bakla itu disebut majas. Apa maksudnya majas? Menggunakan makna sama. Sama itu kan maknanya langit, ya kan? Dipergunakan, tapi bukan mana asalnya langit. Tuh, dalam istilah pembicaraan karena ada hubungan. Nah, yang dimaksud langit kemarin apa? Almatoru. Yang dimaksud as-sama adalah almator, hujan. Loh, ada hubungan bagaimana? Air hujan itu gampangannya pemahamnya kan turun dari langit. Ngerti kan? Itu ada alaqoh. Nah, ma'akorinatin mani'atin min iradatil mana al-wati. Terus ada korina, dalil yang membarengi, yang menyertai, yang menunjukkan, yang melarang dari menggunakan mana asal. Lah kalau langit menumbuhkan sayuran, langit ini berarti turun dong. Menumbuhkan kan enggak ada kamus langit turun. Nyambung kan? Diperhatikan, diikutin. Mau paham nggak paham, ikutin dulu. Nah, kalau kalian dari kecil udah dilatih dengan ilmu balaghah, lama-lama juga paham. Ngerti kan maksudnya? Jadi majas adalah menggunakan lafaz, yang lafaz tadi digunakan enggak sebagaimana mestinya, fi ghairi ma wuzi'alahu, karena ada hubungan. Nah, tapi hubungan tadi walaupun ada, masih ada korinah yang menghalangi atau mencegah dari menggunakan mana asal. Maka contohnya lafaz ambatas sama'u al-bakla, langit menumbuhkan sayuran. Yang dimaksud langit di sini as-sama itu adalah menisbatkan ambatas sama'u, imbat kepada sama, itu adalah disebut majas. Oke? Gak hakiki, bukan langit menumbuhkan, langit turun kemudian, enggak. Hujan yang turun dari macam-macam nanti. Nyambung nggak? Tuh. Kemudian
Wal alaqoh itu apa hubungan itu? Wal alaqoh dan bermula alaqoh. Iya ya al alaqoh. Al munasabatu itu munasabah. Munasabah itu satu kepantasan, ketersambungan gampangnya lah. Bainal maknal hakiki, antara makna hakiki wal maknal majazi dan makna majazi. Alaqoh atau hubungan atau keterkaitan itu adalah munasabah, kesesuaian, keserasian antara makna hakiki dan makna majazi. Kotakunu yang ada apa al musyabahatu musyabahah, keserupaan bainal maknaya ini antara dua makna. Wakot takunu ghairuha, dan terkadang ada apa ghairuha lainnya musyabahah. Maksudnya bagaimana? Alaqoh itu adalah munasabah. Hubungan itu apa? Kepantasan antara makna hakiki dan makna majazi yang terkadang ada kaitannya musyabahah. Apa musyabahah? Keserupaan antara dua makna. Dan terkadang bukan musyabahah. Nah, itu garis bawahi. Fa'in kanat, maka jika ada apa al-alaqotu keterkaitan hubungan, ada itu al-musyabahata musyabahah, wal majazu maka bermula majas, isti'arotun itu namanya majas isti'aroh. Jadi nanti majas terbagi dua. Ada majas isti'aroh, wa illa, dan jika tidak kanat al alaqotu al musyabahah, fahuwa maka bermula majas majazun mursalun, itu majas mursal. Nah, ada santri telatan mau santri nggak jelas biar anak saya melin ngajin seluruh rajin ya takilan. Nah alaqoh kalau musyabahah itu majasnya namanya isti'aroh. Kalau bukan musyabahah, kan tadi disebut di atasnya alaqoh itu kan munasabah antara makna hakiki dan makna majazi. Terkadang musyabah itu ada di antara dua makna dan terkadang bukan pada ghairu musa. Itu kan kotakunu al musyabahatu bainal maknanya ini. Musyabahah terkadang ada antara dua makna, wa kotakunu ghairoha, dan terkadang musyabah bukan apa namanya alaqoh, bukan musyabahah. Ngerti kan? Wal qarinatu, dan bermula qarinah. Iya ya qarinah. Oh, kalian ada wahya apa? Wahya. Wal qarinatu, dan bermula qarinah. Wahya, dan bermula al qarinah. Al maniatu, itu perkara yang mencegah. Min iradatil makna, dari menghendaki makna, al haqiqi, yang bangsa hakiki. Qarinah bisa disebut al mani'ah min iradatil makna al hakiki. Sesuatu yang menghalangi, yang mencegah dari menghendaki makna hakiki. Seperti contoh tadi, ambatas sama'u al-bakla, langit menumbuhkan sayuran. Itu lafaz normalnya as-sama, itu adalah langit. Nah, nggak bisa as-sama di sini diartikan langit. Kalau langit bisa menumbuhkan sayuran, memang langit turun kemudian nanam sayuran, kan enggak. Yang dimaksud dengan as-sama, mana asalnya sama apa tadi? Langit. Tapi yang dimaksud langit bukan langit yang sebenarnya,
Tapi yang dimaksud langit adalah hujan yang turun dari langit. Nyambung itu. Ini namanya korena. Karena nggak ada langit bisa menumbuhkan sayuran. Paham kan? Loh gitu loh. Wa qad takunu lafziyatan. Wa qad takunu khaliyatan. Qad takunu terkadang ada apa korena lafziyatan itu yang bangsa lafaz tersirat. Ada tulisannya, tulis, gak usah ngeliatin gua. Wakot mana tadi? Wakot takun dan terkadang ada apa korina khaliyatan itu yang bangsa keadaan, kondisi, sikon, situasi dan kondisi. Nah, jadi dia tersurat. Kalau lafziyah jelas. Seperti contoh ini, ambata sama'u al-baqlah. Itu lafziyah. Nah, tapi nanti di bawah lah. Oke, nyambung ya. Kama sebagaimana keterangan saya yang akan datang apa mah. Ini tolong diperhatiin loh Mundiri loh. Mundiri, Fakih, Maftuh, Andre, lu udah paham berempat. Nah, yang lain belajar deres sama yang 4 tadi. Karena jarang bahas balago itu nyaris nggak ada. Wayang kosimu dan nerima terbagi apa al-majazu majas ila arba'ati aqsamin pada 4 beberapa bagian. Yang pertama majazun mufradun mursalun, yaitu majaz mufrad mursal. Terkenalnya majaz mursal. Wa majazun mufradun bil isti'arah. Dan yang kedua majaz mufrad bil isti'arah. Isti'arah itu minjam kalimat lain. Isti'arah lah normalnya. Wa yajriyani dan berlaku apa keduanya? Keduanya majaz mufrad mursal dan majaz mufrad isti'arah. Fil kalimati, sekarang banyak kalimati. Musim kemarau kan kali pada mati. Nyambung nggak? Itu bercanda, ntar lu anggap serius, terus beneran lagi rehan. Lu ngantuk? Ya iya, orang makan 4 kali. Astagfirullahaladzim, ya ngantuk lah. Jangan cuci muka. Mukanya aja yang dicuci, bajunya nggak usah. Wudu aja nyuci baju. Ampun gerah. Oh, diperhatikan. Itu majaz terbagi 4. Pertama majaz mursal, kedua majaz isti'arah. Antara majaz mursal dan majaz isti'arah berlaku dalam kalimat. Tahu kalimat kan? Susunan kata. Kalimat bukanlah. Oh, ini bahasa Arab asli ini. Kata. Ini kan dalam bahasa Arab. Majaz yang apa namanya mursal dan isti'arah berlaku pada kalimat. Maksudnya kalimat dalam bahasa Arab kan kata, gitu ya. Yang ketiga wa majazun murakkabun mursalun. Majaz tapi murakkab itu pembandingnya mufrad. Mursalun yang berupa mursal. Ada majaz murakkab mursal. Kalau yang pertama kan tadi majaz mufrad mursal. Nyambung ya? Nah, berarti susunan itu berarti kalam. Wa majazun murakkabun bil isti'arah. Dan majaz murakkab tersusun bil isti'arah. Wa yajriyani dan berlaku apa majaz murakkab baik mursal ataupun bil isti'arah fil kalami dalam kalam. Itu berarti kan intinya cuma 2. Pertama majaz mursal, yang kedua majaz isti'arah. Cuman yang satu persatu berlaku pada kalam dan berlaku pada kalimat. Nyambung? Oh. Wa anwa'ul majazi dan bermula macam-macamnya majaz. Katsiratun itu banyak. Ahammuha itu isim tafdhil. Ahammuha
bermula paling pentingnya majas al majazul mursalu itu majas mursal. Wahua dan bermula majas mursal al itu perkara itu lafat maksudu yang dituju apa al bizati dengan zat. Tuh al yang masuk pada isim maf'ul atau isim fa'il itu namanya sifat sorry apa al isim mausul. Al maksudu perkara yang dimaksud. Wasayati dan akan datang apa majazun majas yusamma yang diberi nama apa majas al majazal akliya pada nama majas akli. Berarti kan wayajri dan berlaku apa majas akli fil isnad di dalam isnad. Tuh nyambung kan? Isnad itu kan membangsakan satu lafat ke lafat lain. Kan isnad namanya. Seperti mudhof ya namanya idhofah. Jadi ada 3. Perhatikan. Yang pertama namanya majas kaitannya mufrad. Mufrad ini pembandingnya murakkab. Majas mufrad terbagi 2. Ada mursal, ada isti'arah. Oke nyambung? Berarti berapa? 2 kan? Yang kedua majas tapi murakkab. Nah majas murakkab ini pun terbagi 2. Pertama mursal, kedua isti'arah. Berarti ada berapa? 4. Nah terlepas dari majas mufrad dan majas murakkab, ada satu lagi majas namanya majas isnad. Nyambung? Nah, jadi ada berapa semua? 5 kalau versi di sini. Oh gitu loh. Oke sekarang al-mabhasus tsani bermula pembahasan yang kedua fil majazil lughawiyyi al-mufradi al-mursali wa alaqatihi. Dalam pembahasan majas al-lughawiyyi yang bangsa lughat bahasa, al-mufradi yang berupa mufrad bukan murakkab, bukan isnad, al-mursali yang berupa mursal, wa alaqatuhu dan wa'alaqatihi dan hubungannya majas lughawi mufrad mursal. Banyak banget tuh majas lughawi mufrad mursal. Panjang banget kan. Kadang-kadang simbolnya majas mursal. Al majazul mufradul mursalu bermula majas mufrad mursal. Huwa ya majas mufrad mursal. Al kalimatu itu kalimat. Kalimat berarti apa? Kata. Seperti al-matoru dalam contoh ambatal matoru al-bakla. Tuh. Al-musta'malatu lihat kitabnya malah ngeliatin gua. Lu ngeliatin batu gua. Emang mau gua coba? Kali bakhir, wah batunya Pak Ustaz serem. Lu serius sih gua nanya nih, mau nyobain. Lu kali apa Andre? Lu mau? Lah iya mahal nih beli sama Bib Madun 1.500.000. Buset deh. Wah kalau rekan mah Pak udah buat beli bakso Pak udah dapat sekian gerobak. Mau otaknya makan mulu ya gak ngurusin rekan mulu. Qasdan karena bertujuan bermaksud fi ghairi maknaha dalam selain maknanya kalimat al-musta'malah. Al sifatnya makna al asli yang asal. Limulahadhati alaqatin karena melirik. Mulahadhah itu memandang. Sama dengan nazar. Limulahadhati alaqatin karena memandang hubungan ghairil musyabahati yang bukan musyabahah. Ma'a korinatin bersama korinah. Tadi udah dijelas korinah. Korinah itu dalil perkara yang mencegah menghendaki makna asal. Dalatin yang menunjukkan ala adami iradatil makna atas tidak menghendaki makna al-wad'i yang bangsa peletakan. Kan kalian ingat al-wad'i.
al kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wadha itu loh. Nah di sini dalam balaghah yang dimaksud wadhanya kalam itu kan berarti mana asli. Nyambung kan? Wih, nyambung kan? Nah, maka jangan remehkan kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah itu keramatnya luar biasa. Maka yang kalian udah hafal Siti Fitri Alia kok pada apal, lah jangan dilupakan. Ini abang lu ikut bapak lu dagang. Japir, Akid, ya bilangin jangan ikut ke pasar melulu. Bilangin bapak lu kalian. Dulu manggilnya ayah. Apa bapak? Pak, kata Pak Ustadz, Japir nggak boleh ikut dagang ke pasar, gituin, ngerti? Ya. Orang ya bapaknya begitu, anaknya begitu, udah sama aja sama dia. Jadi jangan ikut dagang ke pasar. Lebih anak, dia kelas berapa sih? Nah kalau naik kelas 4, nah iya itu mau nggak dinaikin karena ya bocahnya begitu itu. Ke pasar, mau ikut bapaknya eglak, bapaknya juga eglak. Biarin kalau emang OP denger, boleh biarin denger. Emang sangatnya, ya nggak, bilangin ya, nggak boleh. Kalau ke pasar biar bapaknya, masa bocah masih sekolah. Ya jangan dikasih kalau mau ikut, sesekali boleh. Tiap hari ikut ke pasar loh. Udah mungkin gak usah sekolah, dagang sayur aja ke pasar ya. Lu mau gitu Kir? Apa lu kali ikut bapak lu kan apa? Security ya? Lah iya lu pakai seragam Garnio priwitan privit ya. Sama Erwin tuh ngapain lu sapaan lu? Ambil deh, lu sapaan. Ambil deh. Lu sapaan lu? Coba rekan yang kencang. Kencang. Bilangin ngaji belajar serius. Malah kenapa lu nggak berkembang? Karena nggak pernah serius. Nggak mungkin saya pengajar harus memperhatikan kalian satu persatu. Ini penting. Itu kaitannya wadha. Walahu dan itu tetap bagi majas mursal. Alaqotun bermula hubungan-hubungan kasirotun yang banyak. Itu berarti kan alaqot itu kan mulhaq jamak muannas salim. Maka di situ kasirotun hanya pakai tak tok, enggak kasirot. Ngerti? Kalau umpamanya sebelumnya kok nisaun itu qaimatun. Ini nyambung gak nih? Weh, nyambung nggak? Apa sih bukan nih sepele? Nih gua tulis. Kenapa di sini alaqot? Nggak jawab mana saling. Kenapa di sini kasirotun? Karena ini nggak berakal. Nyambung. Umpamanya di sini umpamanya fatayat umpamanya. Nah, di sini kasirot begitu. Karena ini akil, yang sepele. Tapi kalian harus biasa. Ini kalau nggak salah, dulu di mana ya? Senok nih yang anu di kitab apa ya? Udah pernah dibahas ini, begitu. Maka kalian harus kalau punya duit jangan memuaskan nafsu mulut ataupun perut, tapi puaskan akal pikiran kalian. Termasuk semua kalian usahakan setiap hari syukur-syukur bisa 2 juz, minimal 1 juz lah. Terus Quran yang benar itu baru terangsang kalian, paksa diri kalian, bikin Allah itu wah sama kalian, gitu loh. Baru maunah Allah, pertolongan Allah itu turun. Pertolongan Allah mah gak kurang-kurang. Apa maksudnya? Buat Allah takjub pada diri kita. Puasa udah males, ya kan? Wiridan gak pernah, baca Quran ogah. Waduh, ini generasi
Macam apa? Iya kan? Bagaimana dengan orang yang barusan lewat aja, kakinya dikejeruk-kejeruk? Iya kan? Ngeri sekarang. Serius loh. Wah, oke lanjut lah. Ahamuha yang bermula paling pentingnya alaqat. Pertama as-sababiyatu. Nah, ini mulai contoh nih. As-sababiyatu yang bangsa sabab. Wahia dan bermula as-sababiyah, majas mursal, majas mufrad mursal yang kaitannya sababiyah. Kaunus syai'i itu adanya sesuatu sifatnya al mangkuli yang digubah. Gak jelas tuh, lu nggak perhatian lu, munduran dikit lu nya yang mundur biar ketahuan, paham nggak? Majuin apa pasin. Al-mangkuli yang dipindah anhu dari syek. Apa anhu dari syek? Sababan itu berupa sebab. Wa mu'assiron dan itu mempengaruhi fi ghairi dalam lainnya syek. Wadzalika dan bermula itu asbabiyah ajalah kaun syai al-mangkulanu sababan fi majui dalam perkara idza dzukira apabila disebutkan apa lafzus sababi, lafaz sabab. Apa berarti kan siapa Erwin ya enggak? Lafzus sababi entar lu ini. Oh, temen gua nih dulu ya waktu di Kupang, babi. Orang sababi katanya babi, norak berdoa. Wa urita. Nah ini. Dan dikehendaki minhu dari sabab apa al-musabbabu perkara yang disebabkan. Udah tulis yang benar. Nahu ro'at al-masyiyatu al-ghaisah. Ro'at itu gampangannya makan aja lah. Makan dengan nikmat dulu. Nyenggut kalau bahasa Jawanya. Makan. Apa al-masyiyatu binatang ternak, kambing, sapi dilepas di lapangan. Udah gitu loh. Al-ghaisah. Ghais mananya apa? Apa mesti? Kambing. Berikutnya li anal ghaisa ay al matoro sababun fihi. Goes itu hujan itulah. Bukan naik sepeda goes itu mah. Ro'at makan apa al masyiyatu binatang ternak. Maknanya al ghaisa makna perhatikan ya, langsung diperhatikan. Goes itu mana asal hujan. Masa binatang ternak makan hujan? Itu namanya majas mursal. Nyambung. Nah, maknanya al-ghaisa ay an-nabata, tegasnya pada rumput-rumput. Li annal ghaisa, karena sesungguhnya al-ghais, maknanya al-ghais ay al-matoro, tegasnya hujan. Sababun itu sebab fihi di dalam nabat tumbuhan. Kan rumput numbuh itu kan sebab ada hujan. Berarti kambing gampangannya masyah itu diartikan kambing atau sapi makan hujan, bukan makan hujan. Masa hujan dimakan? Maksudnya makan rumput. Rumput itu disebabkan numbuh oleh hujan. Nah tuh berikutnya wa qorinatuhu dan bermula korenah. Korenah itu apa tadi? Dalil yang menghalangi kan? Gitu loh. Dalil yang menyertai tapi enggak boleh menyebutkan atau menggunakan mana asal atau mana wadho.
Lafziyatun itu bangsa lafzi, lafat tersirat. Wahia dan bermula korenah lafziyah, ro'at itu lafat rofat, ro'at. Di anal ala kota, karena sesungguhnya keterkaitan, ketersambungan, hubungan gampangannya, tu'ta baru itu dianggap, dihitung apa alakoh min jihatil makna, dari sisi makna al-mangkul anhu, yang dipindah anhu dari ya syek tadi, yang syek itu isinya ro'at itu gitu loh. Tanggung wanahwu li fulanin alayya yadun. Perhatikan, keren ini bahasa balaghah. Jangan bercanda. Li fulanin itu manfaat bagi fulan. Alayya madharat atasku. Fulan itu memberikan kepadaku. Yadun bermula tangan. Turidu mengendaki siapa kamu bil yadi dengan tangan an-nikmata pada nikmat. Li annaha karena sesungguhnya tangan sababun itu menjadi sebab fiha di dalam nikmat. Deh, nih perhatikan, ini bahas majas, tolong langsung pahami. Tuh, ro'at al-masyiyatu al-ghaisa. Al-ghaisa ini sama dengan al-mator itu loh, hujan. Makna harfiahnya makan. Kalau huruf pegon begini, makan. Apa al-masyiyatu binatang ternak, al-ghaisa. Nah, al-ghaisa makna aslinya kan hujan. Yang dimaksud hujan itu adalah an-nabat. Tumbuhan, rumput gampangannya. Binatang ternak itu makan rumput. Diperhatikan, ini bahasa balaghah, majas mursal. Ini namanya majas mursal. Kenapa majas mursal? Min it, bahasa kerennya balaghah. Perhatikan, kalian latihan. Min itlaqi, mengucapkan maksudnya itlaq itu. Min itlaq. Min ini kan berarti sabab, ya kan? Min itlaqis sabab wa iradati al-musabbab. Ini harus kalian al-musabbabi. Yang diucapkan goes hujan, tapi yang dimaksud adalah musabbab. Yang disebabkan oleh hujan itu adalah tumbuhan atau rumput. Nah, dalam kalimat ro'at al-masyiyatu al-ghaisa itu disebut al-ghaisanya kalimat mufrad. Maksudnya mufrad kan kalimat. Itu disebut majas mufrad mursal. Nyambung? Yang diucapkan adalah sebab, yaitu hujan. Tapi yang dimaksud adalah musabbab, yaitu apa musabbab tadi? Rumput. Nah, dimaksud al-ghais adalah an-nabat. Rumput gampangannya, tumbuhan. Nyambung kan? Itu bahasa Al-Quran banyak sekali. Maka penting setelah ngaji nahu, ngaji balaghah. Oke? Tuh. Kemudian yang kedua, wal musabbabiyatu dan musabbabiyah, yang bangsa dibangsakan. Ya al musabbabiyah ayyakuna itu bahwasanya ada apa al mangkulu, perkara mangkulu yang dipindah apa anhu dari al syek tadi, musabbaban itu yang disebabkan, wa asiron dan itu yang mempengaruhi,
Lisai'in akhara terhadap sesuatu. Akhara itu akhara isim ghairu munsharif. Manek munsharifnya wasfiyah sama wazan fi'il. Makanya lisai'in kok bukan akhori, nggak boleh. Akhara. Lisai'in dibaca tir pakai kasroh, akhara dibaca tir pakai fathah karena isim ghairu munsharif. Manek munsharifnya apa? Pertama wasfiyah, isim sifat. Yang kedua wazan fi'il. Oh. Akhara itu sama dengan af'ala. Oh. Wadzalika dan bermula itu musabbabiyah. Ayyakunal mangkul anhu musabbaban itu iza fima dalam perkara iza dzukira yang apabila disebutkan apa lafzul musabbab. Nah, itu kalau bahasa di sini dzukira. Kalau yang saya tulis dalam, saya terbiasa dengan bahasa Johar Maknun min itlaq. Itlaq itu mengucapkan sama dengan dzukira. Nah, kalau di sini kan dzukira min zikril lafzil musabbab. Oh gitu loh kalau di sini. Idza dzukira kan sampaikan zikri. Nah, cuman bahasa kiai saya yang dipakai itu Kiai Abdul Rifai itu min itlaqil musabbab. Gitu loh. Wa iradatis sabab. Loh. Idza dzukira yang apabila disebutkan apa lafzul musabbabi, lafaz yang menjadi disebabkan, wa urida dan dikehendaki minhu dari musabbab apa as-sababu sebab. Nahu wa nunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Surah Ghafir ayat 13. Wa yunazzilu dan menurunkan siapa Allah lakum untuk kalian semua minas sama'i dari langit, menurunkan rizkon pada. Nah itu rizkon di sini kan mana harfiahnya rizki, bukan di sini maknanya matoron, tegasnya menurunkan hujan. Nah dari hujan tadi yusabbibu yang menyebabkan apa hujan, arizko tulis, lihatin mulu lu arizko pada rezeki dari air hujan. Petani nanam padi numbuh, nanam singkong numbuh, nanam sayur mayur numbuh, nanam apa baik numbuh. Berarti maksudnya, nah itu bukan Allah menurunkan dari langit rezeki kemudian nasi padang bletok, pop mie bletok, bukan. Enggak. Nah itu Pak, kan rezeki Pak. Iya rezeki. Nasi padang itu kan nasi. Nasi dari mana Rehan? Dari padi. Padi ditanamnya di mall apa di sawah? Di sawah. Itu Pak, enggak Pak. Mama saya belinya di mall. Ya enggak? Jadi sawah. Loh. Kalau makan nasi padang ada apa namanya lalapnya enggak? Biasanya daun singkong. Daun singkong ditanam di mana? Di kebun lah. Loh enggak? Loh iya kan? Nah, maksudnya wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Rizqan itu namanya majas mursal. Kok majas mursal? Iya. Itu bahasa kayak tadi yang saya tulis. Cuman dibalik min itlaqil musabbab wa iradati sabab. Yang diucapkan adalah rizqan. Rizqan itu maknanya rezeki. Rezeki itu tumbuhan, sayuran tadi. Itu kan hasil. Yang disebabkan kan maksudnya hasil kan. Nah, sebabnya adalah hujan. Hujan menyebabkan turunnya adanya rizki. Langit menurunkan rizki itu sama dengan langit menurunkan hujan. Hujan tadi menumbuhkan tanaman yang merupakan rizki. Nyambung ya. Nah itu dalam kalimat, dalam ayat wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Lafaz rizqan kalimat itu disebut majas mursal.
min itlaqil musabbab wa iradatis sabab. Nyambung ya? Kalau perlu kalian tulis yang kayak saya tulis di papan tulis supaya kalian paham. Cuma kan itu min itlaqi dirubah. Kalau yang saya tulis di papan itu kan min itlaqi sabab kan yang atas tadi. Nyambung kan? Itu kalau kalian paham, oh debat bagaimana juga hayu. Tuh gitu loh. Biarin. Ah udah dikit lagi. Yang ketiga wal kulliyatu dan kuliah. Apa tuh maksudnya kuliah? Wahia. Kalian iya apa wahia? Oh iya ya kuliah. Kaunus syai' itu adanya sesuatu mutazamminan itu yang dicakup, yang tercakup lil maksudi terhadap yang dimaksud wali ghairihi dan kepada lainnya al maksud. Wadzalika dan bermula itu al kuliah, maksudnya alakoh yang berupa kuliah itu fima di dalam hal perkara kalimat kalam lafat pada baik idza dzukira yang bila disebutkan apa lafzul kul lafat kul keseluruhan urida yang dimaksud minhu dari kul apa al juz'u bagian. Kalau bahasa kerennya juz parsial. Lalu yang kemarin sudah saya contohkan nahwu qaulihi ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi khadharul maut. Tuan Al-Baqarah ayat 19. Yaj'aluna menjadikan siapa orang-orang kafir asabi'ahum. Nah kemarin sudah saya jelaskan asobe itu kan jari utuh. Jari itu dari kuku sampai ujung ini, pangkal ini, itu namanya jari, ngerti kan? Nah yang dimaksud jari ditaruh fi adzanihim dalam telinga-telinga mereka. Maknanya asobiahum ay anamilahum, tegasnya anamil itu ujung jari. Nyambung kan? Orang-orang munafik nyumpel hidungnya, telinganya dengan ujung jari. Tapi yang tertulis dalam Al-Quran asobe ini zamannya usbu. Usbu itu jari. Emang jari begini bisa lu masukin ke lubang? Kan gak masuk kan? Nah, kali lubang hidung sapi, ya kali apa? Telinga sapi, lung lebar. Nah kalau telinga kita kan kecil. Nah nyebut asobek yang artinya jari utuh, tapi yang dimaksud adalah ujung jari. Itu namanya majas mursal min itlaqil kul, yang diucapkan mah keseluruhan asobek, tapi wa iradatil juz yang dimaksud adalah ujungnya ujungnya asobek, yaitu anamil. Ngerti kan? Tuh kan keren balago. Tuh contoh yang lain, wal qarinatu dan bermula qarina khaliyatun yang bangsa keadaan. Wahia dan bermula qarina khaliyah istikhalatu idkhalil usbu'i, itu tidak mungkinnya, mustahilnya memasukkan semua jari. Kullihi ya semuanya usbu fil udhun dalam telinga. Mungkin nggak Erwin, lu kan kecil jarinya, lu bisa nggak dimasukin ke lubang hidung semua? Nggak bisa kan, cuma ujungnya. Menyebutkan asobek tapi yang dimaksud adalah anamil. Lu bisa bedain nggak? Asobek semua jari, usbu mufradnya, tapi yang dimaksud usbu atau asabi itu adalah anamil, ujung jari. Itu namanya yang diucapkan itu kuliah, kul, tapi yang dimaksud adalah juz. Nyambung. Contoh yang lain, wa nahwu syaribtu ma'an nili, meminum siapa saya ma'an nili pada sungai Nil. Waduh, rekan kehausan pak,
Terus gimana? Makan air sumur ya Pak? Makan minum air sumur iya. Terus gimana? Apakah air sesumur diminum? Emang lu perutnya perut gajah, belagu lu, ya enggak? Yang dimaksud air sumur itu adalah, atau yang dimaksud dengan air sungai Nil wal muradu, dan bermula yang dimaksud ba'dhuhu itu separuhnya ma'un Nil, sebagian dikit. Memang kenapa Pak? Bikori nati syaribtu, dengan korena syaribtu minum siap. Lah minum kan sebagian, yang diminum sebatas masuk ke perut. Lah itu mah sekian juta liter. Lah iya kan? Sesumur aja lah. Itu kok sekian juta. Iya kan? Nyambung kan? Ya udah itu anu lah, udah Yusuf datang udah berapa menit? Wah 56 menit. Apa satu lagi deh biar 1 jam. Wal juz'iyatu, dan yang bangsa juz'iyah, bagian sempalan atau parsial. Ya juz'iyah kaunul mazkur, itu adanya perkara yang disebut apa itu? Kaunul mazkuri, ada itu dhamina, menyimpan apa syai'un sesuatu, akhoru yang lain. Wadzalika, dan bermula juz'iyah itu fima dalam perkara idza dzukira, yang apabila disebutkan apa lafzul juz'i, lafat parsial bagian, wa urida, dan dimaksudkan minhu dari juz apa al kullu semuanya. Nahwu mislu qauli ta'ala fatahriru raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak mukminatin yang mukmin. Ya udah, memerdekakan budak yang mukmin. Emang semuanya yang dimerdekakan? Ya enggak lah, satu orang. Oh gitu loh. Wanahu nasaro, menyebar siapa al hakimu, hakim bala-bala apa raja gampangannya dah, uyunahu, pada mata-matanya hakim, fil madinati, uyun itu kan mananya ainun zamannya uyun, mananya apa? Mata kan? Kalau uyun kan berarti mata-mata. Maksud mata-mata itu apa? Bukan matanya raja dicopot disebar. Menyambung nggak? Yang dimaksud uyun fil madinati, di kota, ai al jawasisi, tegasnya jawasis. Jawasis itu jamak dilafat apa namanya, jasus, maknanya mata, ngerti? Jawasis itu jamak jasus. Wal uyun, maka bermula lafat uyun, mananya semua mata, itu masuk mata-mata. Majazun mursalun, itu majaz mursal. Alakotu, yang bermula alakonya majaz mursal. Al juz'iyatu, itu yang bangsa juz'iyah. Lianna kulla ainin, karena sesungguhnya setiap mata juz'un, itu bagian min jasusiha, dari mata-matanya ain. Bahkan setiap mata-mata mempunyai mata. Mata-mata kan orang intel, udah gampangnya jasus itu kalau sekarang intel. Lu jangan ngantuk, intel bukan kintel. Kalau kintel lu tahu jadi kintel, tahu nggak apa? Oke, kintel itu kodok bangka itu loh, kintel. Masa nggak ngerti? Lu tanya sama Tamar ntar, Pak, kintel itu apa Pak? Kintel ya kamu jadi lah, kodok bangka lagi katanya gitu kan. Wal korinatu, dan bermula korinanya al istimalah, itu istimalah, kecakup. Mata itu kan kecakup dalam badannya intel. Intel itu punya mata apa enggak? Punya.
Oh, itu maksudnya itu kaitannya juz'iyah. Maksudnya juz'iyah bagaimana? Juz'iyah itu yang dimaksud sempalan. Maka dalam ayat memerdekakan rokobah mukminah, budak yang beriman. Kan karena ada budak yang tidak beriman. Nah, budak yang beriman itu adalah bagian umum dari budak. Nyambung. Itu namanya juz'iyah. Oh, gitu loh. Bagian daripada rokobah. Oh, gitu loh. Walazimiyah. Dan itu banyak sekali, masih banyak tuh. Ada berapa itu? 18. Ada 18 tuh kasus. Udah pokoknya keren lah. Maka ini tolong perhatikan. Jadi nanti kalau kalian umpamanya debat sama orang yang sok ngerti bahasa Al-Quran, nah kalian tetap bisa menjelaskan. Kan intinya begitu. Kalian bisa menjelaskan maksud Al-Quran. Itu yang kemarin disampaikan. Tangan. Allah kok punya tangan? Itu kan gitu kan? Itu luar biasa itu. Oke ya, udah 1 jam. Sementara dulu kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ntar dulu. Lu dengerin lu. Pir. Ya. Wah, dengerin. Tolong yang ngaji sekarang tunggu, jangan pulang. Ini kata WA ibu, dipesenin hokben. Lu pernah beli uka-uka bento sendiri gitu? Lu beli hokben uka-uka bento? Pernah? Bento lu? Lah iya kan? Nah ini, lah kapan lagi lu? Kalau lu nggak ngaji, ya nggak dapet hokben. Kalau dia udah gue lempar juga. Giliran makanan, wah tapi udah nggak apa-apa dah. Lah tadi ngantuk ya. Begitu disebut hokben, langsung melek. Wah itulah keramatnya Rehan. Loh. Apa lu mau pulang Rehan? Lah iya kan? Lah, saya gua mau lah. Aku lapar. Nah, mundiri ya. Lah, saya gosokin nyampe keringet, nyampe pantat kok keringetan. Gimana lu? Lah, oke. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.